Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya mengajak sejenak kita mengikuti pendalaman firman Tuhan melalui sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Aku Akan Bangkit. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Allah, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan kami saat ini akan mendengar sedikit firman Tuhan. Roh Suci Tuhan boleh menolong hati pikiran kami. Kami boleh mengerti sehingga firman ini bermanfaat, berguna dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati kami semua dan mohon ampun dosa kami. Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar pemazmur yang menumpahkan perasaannya bila menghadapi dunia yang penuh dosa, hari-hari yang jahat, ketidakadilan, fitnahan, penindasan dan lain sebagainya. Pemazmur tahu bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu maha kuasa, maha adil, maha kasih. Tetapi apa yang diharapkan pemazmur tidak instan, langsung dijawab oleh Tuhan. Dan bagi pemazmur seolah-olah Tuhan itu diam saja, tidak peduli. Sehingga muncul pertanyaan, di manakah Allah? Tetapi di dalam pelajaran minggu ini, ternyata apa yang dipikir oleh pemazmur tidak demikian. Allah itu tidak pernah tidur. Bahasa Jawanya mengatakan Allah Gusti Mboten Sare. Mari kita buka di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-6. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya, yang merindukannya. Allah tidak tidur. Allah panjang sabar, menginginkan semua orang selamat, tidak ada seorang pun yang binasa. Jadi kepada orang yang jahat, Allah memberi kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Dan bagi pemazmur, ini seolah-olah Allah tidak peduli. Tidak. Allah memberi kesempatan bagi orang jahat untuk bertobat. Nah, kalau kesempatan itu sudah diberikan, maka akan tiba saat penghakimannya. Tiba saat penghakimannya. Mazmur 96 ayat 13. Mazmur 96 ayat 13. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kita harus percaya penuh Allah itu berdaulat. Allah itu maha kasih, maha adil. Sehingga apa yang kita derita di atas dunia ini, Allah akan menyelesaikannya. Nah, bagaimana nasihat pemazmur bila kita menghadapi seperti kejahatan, penindasan, ketidakadilan ini? Buku Mazmur mengilhami orang-orang yang setia untuk bersuara, bukan diam saja, tapi melawan setiap ketidakadilan, penindasan. Bahkan boleh untuk menuangkan kekesalannya
kekesalan hati. Ya. Dalam hal ini bersuara selalu dalam koridor hukum. Ya. Tetapi tidak harus kita diam saja, tapi kita harus juga menunjukkan apa yang salah kepada orang lain. Bahkan menunjukkan kekesalan kita. Mazmur 69 ayat yang ke-29. 69 ayat yang ke-29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Sepertinya kata-kata Mazmur ini ekstrim. Bertentangan dengan ajaran kasih. Tetapi ini bukan membalas dendam. Ya. Sebab di dalam ajaran Yesus, Matius 5 ayat 44, dikatakan, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang bedanya pengikut Kristus dengan orang-orang fasik, mendoakan musuh kita. Dan nasihat Yesus di dalam Matius 5 ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tidak mudah bukan? Berbahagialah saat kita difitnah, ditindas, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan bagaimana dengan orang lain yang mengalami kejahatan, penindasan? Sebagai orang Kristen, kita kasihi mereka. Kita harus mempunyai arti, dampak bagi mereka yang mengalami kejahatan ini. Dengan pertolongan-pertolongan yang ada pada kita. Semoga pelajaran ini boleh menolong kita saat-saat menghadapi kejahatan, ketidakadilan, fitnah, penindasan dan sebagainya. Tuhan memberkati.